Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Salsabila. NPM saya 2022077299. Nah, jadi pada kali ini saya akan membacakan tentang makalah saya kemarin, yaitu tentang software system. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah software system. Nah, software komputer adalah sekumpulan data yang diatur dan disimpan di komputer. Nah, data-data yang disimpan diatur oleh komputer itu dapat berupa instruksi atau program yang menjalankan suatu perintah dalam komputer. Nah, dengan software ini, komputer baru dapat menjalankan suatu perintah atau instruksi. Nah, software juga sering disebut sebagai perangkat lunak. Nah, dalam menjalankan fungsinya, perangkat lunak ini bisa juga disebut sebagai suatu catatan bagi komputer untuk menyimpan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di komputer tersebut. Nah, selain itu, definisi software dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu software sebagai sistem yang berperan mengendalikan jalannya perangkat di komputer, dan software dalam hal ini dikategorikan dikenal sebagai sistem operasi, contohnya Windows, Linux, dan Mac. Dan yang kedua yaitu software sebagai program aplikasi yang berperan memenuhi tugas atau perintah tertentu dari sistem. Nah, software dalam kategori ini dikenal sebagai software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Nah, yang ketiga yaitu software sebagai perangkat yang menunjang pengembangan dan pembuatan software sebagai aplikasi, contohnya seperti HTML dan PHP. Nah, pada awal tahun 1945 sampai dengan 1965 digunakan istilah software engineering, dan istilah ini digunakan di akhir tahun 1950 dan di awal tahun 1960. Di tahun-tahun itu terjadi perdebatan hebat mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Nah, pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, banyak yang menganggap bahwa 2 konferensi inilah yang menandai awal resmi rekayasa perangkat lunak tersebut. Nah, pada tahun 1960-an hingga 1980-an, banyak masalah yang ditemukan pada praktisi pengembangan perangkat lunak. Banyak proyek yang gagal, hingga masa ini disebut sebagai krisis perangkat lunak. Kasus kegagalan pengembangan perangkat lunak ini terjadi dimulai dari proyek yang melebihi anggaran, hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Salah satu kasus yang terkenal antara lain adalah meledaknya roket Ariane akibat kegagalan dalam perangkat lunak itu sendiri. Selama bertahun-tahun, para peneliti mencari cara untuk memecahkan masalah krisis perangkat lunak ini. Berbagai cara telah ditempuh, mulai dari pemrograman terstruktur, terus pemrograman berorientasi objek, perangkat pembantu pengembangan perangkat lunak atau case tools, berbagai standar UML, hingga metode formal diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar. Nah, sesuai anggaran dan tepat waktu, namun tetap saja tidak bisa memecahkan masalah itu. Nah, pada tahun 1987, Fred Brooks menulis artikel No Silver Bullet yang berposisi bahwa tidak ada satu teknologi atau praktek yang sanggup mencapai 10 kali lipat perbaikan dalam produktivitas pengembangan perangkat lunak dalam tempo 10 tahun. Penulis software yang pertama di tahun 1842 adalah Augusta. Anak perempuan dari Lord Bryan ini adalah penulis pertama software yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine, dan nama ini diabadikan. Programmer pada masa pertama kebanyakan adalah ahli matematika dan ahli teknik. Mereka menggunakan komputer untuk menyelesaikan pekerjaan di bidangnya masing-masing. Nah, program yang dibuat untuk menghubungkan beberapa sirkuit di dalam komputer atau dengan membuat bahasa mesin yang disimpan di memori komputer secara permanen. Nah, pada tahun 1957, di grup di IBM yang diketuai oleh John Backus pada tahun 1945 mengembangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang disebut Fortran atau Formula Translator. Fortran diterapkan pada tahun 1957 di komputer IBM 704. Pada tahun 1958, LISP John
McCarthy menemukan bahasa programan LISP atau List Processor and List Programming. Nah, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Nah, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, software ini juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan software lainnya. Nah, jadi software ini juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Nah, dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak di komputer ini juga dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Nah, jenis-jenis software jika dilihat secara umum, perangkat lunak dibagi menjadi 3 jenis. Sistem operasi atau operating system, atau bisa dibilang sebagai perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dan menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Untuk bahasa pemrograman atau programming language atau jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri, berdasarkan contohnya terdapat beberapa macam-macam bahasa yang Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dan program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, Calculator, dan lainnya. Selanjutnya akan dibahas tentang jenis-jenis software komputer dan pengertiannya. Yang pertama, kita tahu lembar kerja atau spreadsheet. Spreadsheet adalah program untuk mengolah data dalam bentuk tabel dan mengerjakan perhitungan secara dinamis pada data. Dinamis di sini bahwa perubahan suatu data dengan sendirinya akan mengubah hasil akhirnya. Tabel dalam lembar kerja disusun atas kolom dan baris. Program ini dilengkapi dengan rumus bawaan yang disebut dengan fungsi yang mencakup rumus keuangan, matematika, dan statistika. Umumnya juga disertai fitur grafik dan diagram, contohnya seperti Microsoft Excel pada Windows dan Start Office Calc pada Linux. Nah, selanjutnya ada word processor atau pengolah kata. Nah, word processor adalah program yang digunakan untuk membuta dokumen. Program ini dapat memformat teks, mengatur ukuran teks, mengubah bentuk teks, dan lain-lain. Selain itu, dapat dilengkapi dengan gambar, contohnya seperti yang biasa kita lakukan buat ngerjain tugas, seperti Microsoft Word, Word Perfect pada Windows, dan ABI Word Start Office pada Linux. Terus yang ketiga ada program presentasi. Nah, program ini digunakan untuk membuat bahan presentasi, contohnya seperti Microsoft PowerPoint pada Windows dan Start Office Impress pada Linux. Selanjutnya ada image processing atau program pengolah citra. Image processing adalah program yang digunakan untuk memanipulasi gambar atau foto. Nah, program ini dapat memperbesar atau memperkecil gambar, membersihkan foto yang kotor, mengubah warna gambar, dan yang lainnya seperti contohnya Photoshop Adobe pada Windows dan GMP pada Linux. Nah, selanjutnya ada surat elektronis. Program ini digunakan untuk mengirim atau menerima surat elektronis untuk yang sering kita sebut sebagai email, contohnya kayak Yahoo dan Lycos atau Gmail. Selanjutnya ada groupware. Nah, groupware ini adalah software yang dipakai untuk membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan kelompok, seperti contohnya Lotus Notes, Novel Group Wiz, Microsoft Exchange, dan Netscape Communicator. Nah, selanjutnya ada Database Management System. Nah, ini adalah program yang ditujukan untuk melaksanakan manajemen data. Dari software ini jenisnya menyediakan fasilitas untuk menyimpan data, memanipulasi data, dan mengambil data dengan cepat dan mudah. Contohnya seperti Microsoft Access pada Windows dan MySQL pada Linux.
Selanjutnya ada Personal Information Manager atau PIM. PIM sangat bermanfaat bagi individu yang ingin mengelola informasi pribadi. Software ini dapat menyimpan dan mengorganisasikan informasi pelanggan maupun untuk mencatat jadwal pertemuan. Contohnya seperti Microsoft Outlook atau Lotus Organizer. Selanjutnya ada web browser. Web browser adalah software yang berguna untuk mengakses informasi web atau untuk melakukan transaksi via web. Contohnya seperti Internet Explorer dan Netscape Navigator pada Windows. Nah, selanjutnya ada software suite adalah kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu, contohnya seperti Microsoft Office, Lotus Smart Suite, dan Start Office. Bila software suite diinstal pada komputer akan memakan ruang yang sangat besar pada hard disk. Padahal belum tentu semua programnya digunakan, sedangkan paket integrasi adalah program yang menggabungkan beberapa fungsi dari sejumlah program seperti pengolah kata, pengolah lembar kerja, presentasi grafis, dan lainnya. Contohnya seperti Works dan Lotus A Suite Workplace dan yang lain. Terus paket integrasi memerlukan ruang yang lebih sedikit dibanding dengan software suite dan lebih murah tentunya. Selanjutnya yaitu ada software yang terkait dengan multimedia seperti Adobe Premiere, Winamp, Jet Audio, dan Macromedia Shockwave. Dan selanjutnya juga ada software game. Nah, di dalam software game ini adalah game yang diprogram untuk permainan. Contohnya seperti Flight Simulator, Baseball, Prince of Persia, dan masih banyak lagi game-game lainnya. Seperti yang kita ketahui, game yang sangat booming pada saat ini kayak PUBG dan Free Fire. Nah, selanjutnya ada software antivirus. Nah, antivirus merupakan program yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus virus yang ada pada komputer yang sedang kita pakai. Contohnya seperti Norton Antivirus, Smadaf, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada utilitas. Nah, utilitas adalah program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Misalnya untuk melakukan defragmentasi data pada sebuah hard disk, atau juga bisa di Windows seperti scan disk cleanup, dan disk defragmenter, atau yang tergolong dalam sistem tools. Nah, jadi kesimpulannya adalah software adalah sekumpulan data yang diatur dan disimpan di komputer. Dengan software ini, komputer baru dapat menjalankan suatu perintah atau instruksi. Nah, software juga adalah kumpulan beberapa perintah yang dijalankan oleh komputer. Dalam menjalankan fungsinya, software ini bisa dikatakan sebagai suatu catatan bagi komputer yang menyimpan dokumen-dokumen atau arsip-arsip lainnya. Baiklah, itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.